Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alia Mitra Duryani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran lagi, yaitu tentang hidrokarbon bagian 2, yaitu alkena. Pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama, tata nama alkena. Lalu ada isomer alkena, sifat-sifat alkena, dan reaksi-reaksi kimianya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tata nama alkena. Di sini ada pengertian alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Senyawa alifatik berarti alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Rumus dari alkena ini pada video sebelumnya sudah saya kasih tahu bahwa rumusnya itu CnH2n. Misalkan ada C-nya itu 2. Berapa? Hanya 2 dikali 2, berarti hanya itu 4. Lalu C-nya itu misalnya ada 3. Berapa? Hanya 2 kali 3 itu ada 6. Lalu ada C-nya misalnya kita buat 5. Berapa? Hanya berarti 10. Begitu seterusnya. Kalau misalnya C2H4 karena ia beralkena, maka namanya itu adalah etena, berakhiran dengan ena. Kalau C3H6 apa namanya? Propena, berakhiran dengan ena lagi. Kalau C5H10 apa namanya? Pentena, berakhiran dengan ena lagi. Begitu ya. Lalu kita masuk ke aturan penamaan dari alkena ini sendiri. Yang pertama, aturannya itu sama dengan alkana, tetapi beda pada penomorannya. Penomoran pada alkena ini dimulai dari yang dekat dengan rangkapnya. Aturannya itu sama dengan alkana, tetapi penomorannya beda. Penomoran pada alkena ini dimulai dari yang dekat dengan rangkapnya. Jelas kah? Lalu yang kedua, apabila rangkapnya itu sama, baik itu di kiri atau di kanan, maka penomorannya itu dimulai dari yang dekat dengan cabangnya. Apabila rangkap kiri dan kanan itu sama, maka dimulai dari yang dekat dengan cabang. Sudah jelas ya? Contoh, kita masuk ke contohnya. Di sini ada 3 contoh yang saya buatkan. Contoh pertama seperti ini, bisa teman-teman lihat. Berarti kita lihat dulu sama dengan alkana. Kita mulai dari, kita lihat dulu rantai terpanjangnya. Berarti rantai terpanjangnya kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah juga 5. Ke atas juga 5. Berarti kita ambil saja lurus ya. Berarti kita ambil ini lurus. Terus lalu penomorannya itu seperti pada aturan di alkena, kita mulai yang dekat dengan rangkap. Berarti sini dekat ya, dari sebelah kiri saya. Berarti penomorannya itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana cabangnya? Cabangnya ini. Ini dinamakan dengan metil karena 1, ini dinamakan dengan metil. Jadi apa namanya? Namanya itu kita mulai dari penomoran cabangnya dulu. Berarti cabangnya di nomor 4 ini 4,4 strip. Karena metilnya ada 2, maka kita singkat dengan dimetil.
strip lagi nomor cabangnya. Saya ulangi lagi, nomor rangkapnya. Nomor rangkapnya itu berada di nomor 2 di rangkapnya ya. Berarti 2 strip baru diikuti dengan nama rantai utamanya. Karena rantai utamanya 5, maka namanya itu adalah pentena. Kenapa ena? Karena ini aturan dari penamaan alkena berakhiran dengan ena. Berarti pentena. Jadi nama dari rumus struktur ini adalah 4,4 dimetil 2 pentena. Sudah paham ya teman-teman? Lalu kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, kita cari rantai terpanjangnya lagi. Lihat mana yang terpanjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil aja lurus ya. Karena kita melihat cabang terbanyaknya. Kalau kita ambil di sini, kalau kita ambil dari sini ke sini, maka cabangnya itu cuma 3. Kalau kita ambil saya ulangi lagi, kalau kita ambil ke bawah, maka cabangnya itu cuma 2. Kalau kita ambil lurus, maka cabangnya itu 3. Coba ya, ambil lurus. Maka cabangnya itu ada ini 1, lalu ada ini 4 ya cabangnya. Berarti kalau misalnya kita ambil dia kayak gini, cabangnya itu cuma 3. Kita cari cabang terbanyak. Kita lihat lagi penomorannya yang dekat dengan rangkapnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rangkapnya ini di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di nomor 4 juga. Kayak aturan nomor 2 tadi. Kita lihat penomorannya itu, kita lihat yang banyak, kita lihat cabangnya yang banyak, itu kita mulai penomoran rantai utamanya. Lihat di sini rantainya. Kalau kita mulai dari sini, cabangnya itu cuma 2. Kalau kita mulai dari sini, cabangnya ini cuma 1. Kalau kita mulai dari sini, cabangnya 3. Berarti kita mulainya dari sini. 1, 2, saya ganti spidolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita mulai dari sini, berarti cabangnya itu di sebelah sininya cuma 1. Kalau kita mulai dari sini, cabangnya itu 3. Nah, sudah jelas ya? Berarti apa namanya ini? Kita mulai dari penomorannya terlebih dahulu. Penomorannya, nomor cabangnya. Cabangnya berarti ada 2. Kita kasih nama dulu ya. Ini namanya etil, ini namanya metil, lalu ini juga metil, dan di sini juga etil karena 2, C-nya 2. Lalu kita buat dulu penomoran cabangnya. Kita lihat dulu abjadnya. E dan M, mana abjadnya duluan? Berarti E. Berarti kita buat dulu sesuai dengan abjadnya. E itu berada nomor 3 dan 5. Berarti namanya itu 3,5. Karena etilnya ada 2, maka menjadi dietil strip lagi. Lalu metilnya ada 2, di 2,2. 2,2 karena metilnya 2 berarti dimetil. Lalu diikuti dengan nomor rangkap ya. Nomor rangkapnya itu 3. Karena atom di rantai lagi karena karbon di rantai utamanya itu ada 7, maka namanya itu adalah heptena. Heptena. Jadi namanya itu 3,5 dimetil, 2,2 dimetil, 3 heptena. Jelas ya teman-teman? Lalu ada redaksi soal yang berbeda di sini. Nah, beda kan soalnya? Kita akan pecahkan soalnya ini. Kita mulai dari yang di belakangnya dulu, pentena. Kalau pentena berarti memiliki C-nya itu ada 5. C-nya 5. Kita buat dulu C-nya. Dari sini mulai dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu cabangnya itu di nomor 2. Kita buat cabangnya di nomor 2. Sini. Nih, cabangnya. Baru kita cari dimetilnya. Ada di nomor 3,4. Berarti ada di nomor 3. Berarti sini. Ini ada dimetil. Lalu di sini
Ini ada dimetil, di sini juga ada dimetil di nomor 4-nya. Jelas ya? Kita ganti spidolnya, berarti pentena ini nomornya ada karbonnya ada 5, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pentena di nomor 2 cabangnya, berarti cabangnya di nomor 2. Lalu dimetil, karena dia metil seperti ini, karena dia metil berarti C-nya itu cuma 1. Nah ya, lalu kita 3,4 itu nomor cabangnya. Kita tengok cabangnya 3 dan di 4 seperti ini. Lalu selesai pembuatan dari nama 3,4 dimetil 2 heptana. Berarti C di sini kurang 3, C di sini kurang 1, C di sini pas, C di sini kurang 1, di sini kurang 3, di sini kurang 3. Hanya ya, berarti ini cabangnya. Sudah jelas ya? Kita mulai dulu dari pentenanya, kita buat karbonnya 5, baru diikuti dengan nomor dari rantai rangkapnya 2, lalu diikuti dengan nama dari cabangnya ada di nomor 3 dan nomor 4. Seperti ini. Sudah jelas ya? Berarti ini yang dinamakan dengan metil, lalu ini dinamakan dengan metil. Sudah jelas ya teman-teman? Lalu kita masuk ke isomer alkana. Di isomer alkana ini ada 4 buah isomer, yaitu ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada isomer fungsi, dan ada isomer struktur atau isomer ruang. Saya ulangi lagi, ada isomer rangka, ada isomer posisi, ada isomer fungsi, dan ada isomer ruang. Berarti di sini ada isomer rangka, lalu ada isomer posisi, lalu ada isomer fungsi, dan ada isomer ruang. Nah ya. Lalu kita masuk ke pertama, yaitu isomer rangka. Kalau isomer rangka ini memiliki rumus umum yang sama, tetapi rangkanya berbeda. Ini berarti rumus umumnya sama, lalu tetapi rangka berbeda. Gimana contohnya? Misalnya kayak gini. Ada C4, C-nya berarti karena dia alkena rangkap 2, berarti ada rangkapnya. Lalu ada di sini juga lagi. Nih. Ini sama-sama berarti H di sini kurang 2, H di sini 1, H di sini 2, di sini H-nya 3. Ini sama-sama mempunyai rumus umum yaitu C4H8. Di sini juga C4H8 yang memiliki rumus umum yang sama. Ini rumus umum yang sama, tetapi memiliki rangka yang berbeda. Ya, rangka di sini ada cabangnya. Berarti sini hanya kurang 3, H di sini kurang 1, H di sini kurang 3, H di sini kurang 3. Hitung hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C4H8. Sedangkan di sebelah sini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti C8 juga. Makanya memiliki rumus umum yang sama, tetapi struktur dari ininya berbeda. Paham ya teman-teman? Lalu ada isomer posisi. Pada isomer posisi ini memiliki rumus umum yang sama, tetapi posisi rangkanya berbeda. Rumus umum sama, tetapi rangka. Saya ulangi lagi, rumus umum yang sama, tetapi memiliki posisi rangkapnya berbeda. Tapi posisi rangkap beda. Contohnya gimana? Misalnya di sini ada C. Nih, kita buat rangkap dari sini. Berarti ini C4H8 isi hanya ya. H di sini kurang 2, H sini kurang 1, ini kurang 2, ini kurang 3. Lalu di sebelah sini kita buat lagi C4H8 lagi. Dengan rangkapnya itu berbeda. Kita buat rangkapnya di sini di nomor 2.
Berarti yang ini namanya 1 butena, lalu yang ini namanya 2 butena. Kita di sini rangkapnya itu berada di nomor 1 ini, sedangkan ini rangkapnya berada di nomor 2. Itulah yang dimaksud dengan isomer posisi. Paham ya? Lalu kita masuk ke isomer fungsi. Kalau isomer fungsi ini memiliki rumus umum yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Rumus umumnya sama, tapi gugus fungsi berbeda. Gimana contohnya? Kita ambil contohnya ada alkena. Itu misalnya kayak gini ya. Ganti spidol. Gini, tuh 2, 3, 4. Ini sama-sama, ini alkena ya. Berarti di sini hanya kurang 2, 3, di sini hanya kurang 2, di sini kurang 2, di sini kurang 3. Ini alkena, kita ambil di gugus fungsinya sikloalkana. Sikloalkana. Dari sini sikloalkana. Kalau siklo berarti rantainya itu tertutup. Nih, ini ia memiliki rumus umum yang sama tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Sama-sama C4H8. Di sini juga C4H8. Kita isi hanya. Di sini kurang 2, di sini kurang 2, di sini kurang 2, di sini kurang 2. Di sini C-nya ada 4, hanya ada 8. Di sini juga C-nya 4, hanya 8. Di sini ya. Nah, berarti dia memiliki rumus umum yang sama, sama-sama C4H8. Tetapi gugus fungsinya itu berbeda. Kalau ini gugus fungsinya itu lurus saja rantainya, kalau ini dia tertutup. Kalau ini di sini terbuka, di sini tertutup. Itu yang dimaksud dengan gugus fungsinya itu berbeda. Lalu kita masuk ke isomer ruang atau yang disebut juga dengan isomer geometri. Atau isomer geometri. Pada isomer ruang ini pada isomer ruang ini atom C rangkapnya itu memiliki dua cabang yang memiliki dua cabang yang berbeda. Misalnya kayak gini. Saya ulangi lagi, kalau pada isomer ruang atau isomer geometri ini rantai rangkapnya itu tidak memiliki cabang yang sama. Contohnya seperti ini. Di sini ada istilah cis dan trans. Ada istilah cis dan trans. Cis di sini apabila ia itu sejajar. Kalau trans di sini apabila ia itu berseberangan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada satu buten, saya pindahin ke sini ya, contohnya sini. Contoh example dari isomer ruang. Misalnya ia memiliki namanya itu satu butena. Berarti seperti ini ya C-nya. Nih, kita kasih rangkapnya di sini. Berarti di sini hanya kurang 3, di sini hanya kurang 1, di sini hanya kurang 1, di sini hanya kurang 3. Berarti kita buat isomer ruangnya atau isomer geometrinya seperti ini. C pada rantai karbonnya itu memiliki cabangnya itu namanya berbeda. Seperti ini. Di sini kita isi C rangkapnya yang ini kita ambil, berarti di sini ada hanya, di sini ada hanya, sini CH3, sini CH3. Kalau yang H di sini itu yang dinamakan dengan cis karena yaitu sejajar. Ini dinamakan dengan cis. Ini dinamakan dengan cis. Lihatlah, rantai karbonnya ini cabangnya itu berbeda. Di sini H, di sini CH3. Teman-teman paham ya? Yang cabang dari rangkap C-nya ini berbeda.
itu yang dinamakan dengan isomer ruang atau isomer geometri. Lanjut, kalau misalnya dia trans kayak mana? Kalau dia trans, saya hapus dulu. Kalau dia trans seperti ini, berarti tadi satu butena ya. Ini rangkapnya. Di sini kita letak H-nya. Di sini CH3-nya. Pas ya. C-nya 4, H-nya 8 karena butena. Di sini ini yang dinamakan dengan trans karena ia berseberangan. Ini dinamakan dengan trans karena ia berseberangan. Berarti ini trans. Itulah yang dimaksud dengan cis dan trans tadi. Saya ulangi lagi. Kalau pada isomer ruang atau geometri ini, pada rantai karbonnya yang rangkap, ia tidak memiliki cabang yang sama, tetapi cabangnya itu harus berbeda. Andai ada soal seperti ini. C-nya 2. C-nya itu 2. Lalu di sini ada H, di sini ada H, sini CH3, sini CH3. Apakah ini disebut dengan cis dan trans? Tentunya tidak. Ini bukan isomer geometri. Karena ini pada atom C yang rangkapnya itu terdapat cabang yang sama. Kalau pada cis dan trans cabangnya itu tidak boleh sama. Berarti ini bukan cis trans. Karena pada C ini, pada C yang sama atau pada C yang rangkapnya sama, pada C yang mempunyai rangkap itu mempunyai cabang yang sama. Itu bukan merupakan dari cis dan trans. Semoga teman-teman paham ya. Maaf kata-katanya berbelit. Itulah materi tata nama alkena dan isomer alkena. Lalu kita masuk ke sifat-sifat alkena. Saya hapus dulu. Sifat-sifat alkena. Kita masuk ke sifat-sifat alkena. Berarti yang ketiga ada sifat-sifat alkena. Sifat-sifat alkena itu ada dua, ada sifat fisika dan ada sifat kimianya. Kita masuk pertama ke sifat fisikanya. Pada alkena ini sifat fisikanya itu sama dengan pada sifat fisika alkana, yaitu apabila semakin panjang rantai karbonnya, maka MR itu semakin besar dan titik didihnya itu akan semakin tinggi. Rantai karbon semakin panjang, maka MR-nya semakin besar dan titik didihnya itu semakin tinggi. Sedangkan yang kedua itu apabila memiliki banyak cabang, maka titik didihnya itu akan menurun. Apabila banyak cabang, maka titik didihnya itu akan turun. Lalu yang ketiga, sifat fisikanya itu tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut kurang polar. Tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut kurang polar. Paham ya? Lalu berarti sifat fisikanya ini ada 3. Lalu kita masuk ke sifat kimia dari alkena tersebut. Sini sebelah sini sifat kimianya. Sifat kimia. Sifat kimia dari alkena yang pertama, rantai rangkapnya. Apabila pada rantai rangkapnya itu
pada rantai rangkapnya itu akan terjadi reaksi adisi sehingga terjadi pemutusan ikatan dari rangkap menjadi ikatan tunggal. Berarti rantai rangkap akan mengalami pemutusan menjadi melalui reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ikatan tunggal. Itu sifat kimia yang pertama. Sifat kimia yang kedua terjadi reaksi saya ulangi lagi. Sifat kimia yang kedua itu gimana sih reaksi adisi tersebut? Saya ulangi lagi. Adisi itu terbagi dari 3. Yang pertama ada hidrogenasi, lalu ada halogenasi, dan ada hidrogen halida. Ini ada hidrogenasi, reaksi adisi itu ya, lalu ada halogenasi, dan ada hidrohalida. Ini macam-macam reaksi adisi. Pada pembahasan adisi tersebut, ini akan kita bahas pada reaksi-reaksi alkena nanti. Lalu sifat kimia kedua terjadi reaksi pembakaran. Sudah jelas, pembakaran itu ada yang pembakaran sempurna dan ada pembakaran tak sempurna. Kalau pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Sedangkan yang tak sempurna akan menghasilkan CO atau C saja. Begitu. Itulah sifat fisika dan sifat kimia dari alkena. Lalu kita masuk ke materi terakhir, yaitu reaksi-reaksi alkenanya. Saya hapus dulu. Lalu kita masuk ke reaksi-reaksi alkena, materi terakhir pada video pembelajaran kali ini. Nah, reaksi-reaksi dari alkena ini ada 3. Yang pertama ada reaksi adisi, lalu ada reaksi pembakaran, dan reaksi eliminasi. Kalau reaksi adisi ini sudah kita bahas pada sifat-sifat kimianya. Ada 3. Yang pertama ada yang namanya itu hidrogenasi, yaitu adisi dengan hidrogen. Lalu ada halogenasi, yaitu adisi dengan halida, dan ada hidrogen halida. Sedangkan reaksi pembakaran itu reaksi pembakaran sempurna apabila ia menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kalau reaksi pembakaran tak sempurna apabila ia menghasilkan C saja atau CO saja. Lalu reaksi eliminasi ini adalah reaksi penambahan. Akan saya jelaskan seperti berikut ini. Kalau reaksi adisi ini reaksi penjenuhan atau reaksi pemutusan. Adisi, penjenuhan, atau pemutusan, atau reaksi penjenuhan atau reaksi pemutusan. Yang pertama ada hidrogenasi. Hidrogenasi ini adalah adisi dengan hidrogen. Contohnya tuh, misalnya sini ada C2. C2H4. Kita ambil contoh itu adalah etena. C2 berarti di sini hanya kurang 2, di sini hanya kurang 2. Direaksikan dengan H2 atau hidrogen, maka akan menghasilkan H2 tersebut akan memutuskan ikatan rangkap yang terjadi pada C rangkap tersebut. Berarti H2 masuk ke C sini pertama, lalu H satu lagi masuk ke sini, sehingga rangkapnya itu menjadi putus, sehingga menjadi rangkap satu. Berarti akan menghasilkan
C, kita buat dulu C, karena H masuk tadi ke C yang pertama, ke C yang kedua, sehingga terjadi pemutusan. Jadi ikatan rangkapnya menjadi 1, sehingga H di sini menjadi 3, karena ditambah tadi dengan hidrogen tadi, H di sini menjadi 3. Itulah yang dimaksud dengan reaksi hidrogenasi, yaitu adisi dengan hidrogen. Lalu kita masuk ke halogenasi. Kalau halogenasi itu adalah adisi dengan halida. Reaksi adisi dengan halida. Kita ambil contoh yang halida itu klorin. Misalnya ada propena ya. Berarti C berarti propena 3 ditambah dengan klorin akan menghasilkan. Berarti di sini H-nya kurang berapa? H-nya kurang 2, di sini H kurang 1, di sini H kurang 3. Klorin ini akan memutuskan ikatan rangkap yang ada pada sebelah sini. Berarti klorin Cl pertama masuk ke sini, Cl kedua masuk ke sini. Ia memutuskan rangkap yang ada di sini, sehingga akan menghasilkan rangkapnya itu akan menjadi rangkap 1 seperti ini. C, berarti sini hilang 1, C hilang 1. Karena Cl tadi masuk ke sini, berarti di sini kan ada hanya 2 nih. H2Cl masuk jadi Cl. Terus di sini karena H-nya di sini 1, berarti H di sini 1, berarti Cl di sini ditambah dengan CH3 tadi. Inilah hasilnya. Berarti Cl yang tadi itu masuk di sini 1, lalu Cl yang 1 lagi masuk di sini. Nah, berarti sama-sama tangannya 4 ya. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tangan C-nya sudah 4 semua. Berarti nama dari struktur ini adalah 1,2 di propena, karena C-nya itu 3, 1, 2, 3. Ini cabangnya. Berarti nama itu 1,2 diklorin pentena. Saya ulang lagi, 1,2 diklorin propena, karena C-nya 3. Lalu kita masuk ke adisi hidrohalida atau adisi hidrogen halida. Kalau pada hidrogen halida ini ada namanya aturan Markovnikov. Kalau aturan Markovnikov itu berbunyi apabila atom hidrogen dari hidrogen halida itu akan ditarik oleh atom C yang memiliki ikatan rangkap yang mengandung H yang paling banyak. Saya ulang lagi, aturan Markovnikov ini atom H dari hidrogen halida tersebut akan ditarik oleh atom karbon yang memiliki ikatan rangkap yang mengandung H yang banyak. Contohnya seperti ini. Misalnya, di sini ada C, pakai pena merah aja ya. C, lalu ditambah dengan HBr, karena hidrogen halida. C di sini karena alkena berarti memiliki rangkap. Berarti di sini hanya kurang 3. Di sini kurang 1, di sini kurang 3. Kata aturan Markovnikov tersebut, atom H pada hidrogen halida itu akan ditarik oleh atom karbon yang memiliki rangkap yang mengandung H paling banyak. Kita lihat di sini. Mana H yang paling banyak? Berarti H yang paling banyak berada di sini. Nih, ada di sini hanya 3. Berarti atom hidrogen tersebut ditarik oleh atom karbon yang memiliki ikatan rangkap dan mengandung H paling banyak. Sedangkan Br tersebut akan ke sini. Nih. Jadi, apa yang dihasilkannya? Maka dihasilkan C berarti ikatan ini sudah putus karena sudah masuk atom hidrogen 1 dan atom Br1 C, tapi putus ya, sehingga di sini tetap CH3 di sebelah sini. Lalu di sini ada H-nya tadi 1. Lalu karena H lagi masuk ke sini, maka H-nya menjadi
2. Setelah itu BR masuk ke sebelah sini, ke sini, sehingga H di sini menjadi C H BR, berarti sini 2. Paham ya? Berarti ini reaksinya. Namanya berarti satu strip bromida propena. Ini namanya. Paham ya? Berarti H di sini ditarik oleh atom C dengan rangkap, atom C rangkap yang mengandung H yang banyak. Berarti H yang banyak kan di sini tadi tuh. Nah, berarti H-nya masuk ke sini. Paham ya? Lalu kita masuk, paham ya? Lalu kita masuk ke reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini adalah ada pembakaran sempurna dan ada pembakaran tak sempurna. Kalau reaksi pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 sempurna akan menghasilkan CO2, sedangkan ditambah H2O, sedangkan yang tak sempurna akan menghasilkan C atau CO saja ditambah H2O. Paham ya? Contohnya tersebut seperti ini. Kita hapus ini dulu. Misalnya seperti ini. C3H6 ditambah, kalau reaksi pembakaran berarti menggunakan O2 akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ini adalah reaksi pembakaran yang sempurna. Lalu kita samakan jumlah atomnya. Di sini atom C-nya 3, di sini 2. Berarti kita tambah 3 lagi. Kalau di sini hanya ada 6, di sini hanya ada 2. Berarti tambah 3. Kita lihat lagi O-nya. O di sini ada 6. Langsung lagi, O di sini ada 3. Lalu O di sini ada 6. Maka 3 tambah 6, 9. Atom O di sebelah kiri itu ada 9. Berarti 9/2. Berarti hasilnya itu pecahan. Kalau kita ingin menghilangkan pecahannya, kita kali 2 semuanya. Dari 2 semuanya berarti akan menghasilkan 2C3H6 ditambah 9O2. Sebab 2 ini sudah habis dikali dengan 2. Menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O. Kita lihat. C di sini 6, C di sini 6, H di sini 6, H di sini 12, H di sini 12. O di sini ada 18. O di sini juga ada 18, berarti reaksi pembakarannya itu sudah setara. Lalu ada reaksi terakhir, yaitu namanya itu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini adalah reaksi penambahan. Contohnya seperti ini. Reaksi eliminasi ya. Yang ketiga tadi ada reaksi eliminasi atau penambahan. Misalnya alkyl halida ditambah dengan KOH. Maka rumus dari alkyl halida ini adalah CnH2n plus 1. Misalnya reaksi eliminasi itu seperti ini. Ia dari rangkap 1 menjadi rangkap 2. Itu maksud dari eliminasi tersebut. Misalnya seperti ini. Ditambah dengan KOH menghasilkan, misalnya di sini ada Cl. Nah ya, ini contohnya. K di sini berarti H di sini kurang berapa? H di sini kurang 3. H di sini kurang 1. H di sini kurang 3. Berarti ini diputuskan, lalu akan menghasilkan CH3 strip sehingga terjadi ikatan rangkap strip C rangkap. Kita buat dulu C-nya semua.
Berarti di sini sudah putus, berarti tinggal C2. Ya, tinggal C2. Berarti ini ada H. Berarti ditambah, karena Cl di sini putus, maka H di sini putus, maka akan menghasilkan KCl ditambah KCl. Di sini OH, di sini ada OH, lalu di sini ada H, maka ditambah H2O. Inilah yang dimaksud dengan reaksi eliminasi. Dari yang awalnya ikatannya itu rangkap 1, maka akan menjadi ikatan rangkap 2 dengan proses pemutusan di sini tadi sama pengurangan H di sini tadi. Maka akan menghasilkan CH3, ini dia. Lalu rangkap 2, karena H di sini diputuskan tadi 1, berarti menjadi rangkap 2, rangkap 2 CH2 yang di sini tadi. Lalu ditambah dengan KCl. KCl itu datang dari K di sini sama Cl di sini, lalu ditambah dengan H2O. H2O itu berasal dari H tadi, yang awalnya tadi 3 menjadi 2 karena dikurangi 1. Lalu OH berasal dari KOH tadi. Itulah yang dimaksud dengan reaksi eliminasi. Lalu di sebelah kanan saya sudah ada pertanyaan. Ada 5 buah ya. Dan ada bercabang-cabang pertanyaannya. Yang pertama itu ada pengertian dari alkena. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Berarti soal nomor 1 sudah terjawab. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. Kita harus membuat struktur dari 3 metil 2 heksana dan 3,3 dimetil 1 heksana. Akan saya buat sebelah sini ya. Berarti reaksi-reaksi pembakaran, reaksi-reaksi dalam alkena sudah paham ya teman-teman. Soal nomor 2, jawab sini ya. Berarti yang kita bahas pada pembelajaran sebelumnya itu ada heksena. Kita mulai dari belakang. Kalau heksena berarti yang memiliki 6C 4, 5, 6. Nah ya. Lalu kita tengok cabangnya itu di nomor 1. Berarti sini. Kalau teman-teman mau di sebelah sini mulainya atau sebelah sini pun juga boleh. Lalu kita tengok lagi di metil. Dia nomor cabang itu ada nomor 3,3. Berarti di sini. Di metil, karena metil berarti CH3. Sini ada CH3. Kita isi H-nya ya. Berarti di sini hanya kurang 2, di sini kurang 1. Di sini dapat, di sini kurang 2, sini kurang 2, sini kurang 3. Inilah yang dinamakan struktur dari 3 metil 2 heksana. Ini strukturnya. Rangkapnya di sini di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba ya. 3. Berarti kita nyari di sini ya. 3, kok kita mulai dari nomor 2 yang B-nya. 3,3 berarti 3,3 dimetil, ini dimetilnya. 1, ini satunya cabangnya heksana. Dia memiliki 6 rantai karbonnya atau 6 atom karbonnya. Lalu kita masuk ke soal nomor 2 yang B. Ada 3 metil 2 heksana. Kita mulai dari belakangnya dulu, heksananya. Berarti 6. Atom C-nya ada 6. 2, 4, 6. Lalu cabangnya itu berada di nomor 2. Berarti sini. Lalu kita lanjut ke cabangnya. Ini tadi nomor rantai utamanya atau nomor rangkapnya 3 metil. Berarti nomor 3 berada di sini. Berarti sini metil CH3. Berarti kita kasih nomor, coba. Kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita beri nama 3 metil. Berarti ini dia cabangnya. Ini metilnya, benar. 2 heksana, cabangnya di nomor 2. Banyak atom utamanya itu ada 6. Berarti 2 heksana. Berarti sudah benar ini. Paham ya? Kita mulai dari belakang dulu, baru diikuti dengan nomor rangkapnya, baru diikuti dengan nama cabang serta nomor dari cabang tersebut. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 seperti ini. Kita lihat sini ada C2H5, jadi harus kita pecahkan.
Kalau nggak kita pecahkan juga tidak apa-apa. Kita lihat, kalau kita ambil cairan titik terpanjang terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita ambil dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, berarti yang terpanjang yang ini nih. Lalu kita beri nomor yang dekat dengan rangkapnya, berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana cabangnya? Ini cabangnya, namakannya metil. Lalu C2H5 ini namanya eten. Lalu kita beri namanya itu menjadi, namanya itu adalah, kita mulai dari nomor cabangnya terlebih dahulu, berarti 2. Kita tengok abjadnya dulu, berarti yang paling kecil adalah metil, berarti kita buat dulu nomor metil 3 strip etil, baru diikuti dengan metil sesuai abjad. Nomornya dulu berarti 2 metil, baru diikuti dengan nomor rangkapnya. Nomor rangkapnya berada di nomor 2 lagi, 2, dan diikuti dengan banyak atom karbon pada nama rantai utamanya. Karena 7, berarti kalau 7 itu heptena. Berarti nama dari ini adalah, nama dari struktur ini 3 etil 2 metil 2 heptena. Sudah jelas ya? Lalu buatlah reaksi pembakaran dari, masuk ke soal nomor 4. Buatlah reaksi pembakaran dari C4H8. Langsung sini aja ya, C4H8. Kalau reaksi pembakaran itu menggunakan O2, kalau sempurna akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Setelah kita buat reaksi pembakarannya, kita samakan banyak atom COH di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini atom C-nya ada 4, berarti di sebelah sini ada 4. Kita menyesuaikan. Lalu kita tengok atom H-nya. H di sini ada 8, sedangkan H di sini ada 2. Berarti kita buat 4 lagi. Saya ganti aja spidolnya biar jelas. Berarti di sini 4, di sini 4. Kita tengok lagi O-nya. O di sini ada 8, lalu O di sini ada 4, berarti ada 12. Berarti di sini ada 12 per 2. Supaya dia sama-sama 12, tapi dalam bentuk pecahan. Lalu kita kali 2 semuanya, supaya tidak pecahan. Berarti akan menghasilkan 2C4H8 ditambah 12O2 menghasilkan 8CO2 ditambah 8H2O. Kita tengok C di sini ada 8, C di sini ada 8, H di sini ada 16, H di sini ada 16, O di sini ada 24, O di sini ada 24. Berarti sudah setara. Berarti sudah selesai soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Nyatakan cis dan transnya. Ingat, cis dan trans tersebut merupakan isomer dari isomer ruang atau isomer geometri. Isomer geometri itu adalah memiliki atom karbonnya itu tidak memiliki gugus fungsi yang sama. Atom karbon yang rangkapnya ini tidak memiliki gugus fungsi yang sama. Ini soalnya ada ada 3. Kita lihat yang pertama. Karena di sini H-nya itu sejajar. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau sejajar itu dinamakan dengan cis. Berarti ini cis. Selesai. Kita tengok H-nya sejajar. Andai kalau misalnya H sini itu dinamakan dengan trans. Lalu yang B-nya kita kasih penomorannya, berarti nomor di sini yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Nah ya, jelas. Lalu kita tengok di sini C-nya berarti 2, C2H5, di sini CH3. Enggak sesuai. Kita tengok lagi di sini Cl. Di sini Cl berseberangan. Ini berseberangan. Itu dinamakan dengan trans, berseberangan. Ini berarti trans. Berarti kalau cis itu dia sejajar letaknya itu, kalau trans berarti berseberangan. Lalu ada yang C yang ketiga. Kita lihat di sini CH3, di sini CH3. Dan yang dinyatakan ini merupakan contoh dari isomer geometri. Di sini ada CH3, di sini Cl. Tetapi C yang memiliki rangkap itu menggunakan gugus fungsinya itu berada di C yang sama. Berarti ini bukan merupakan cis dan trans. Bukan cis trans.
Kenapa begitu? Karena C di sini gugus fungsinya itu sama-sama CH3 dan CH3. Kalau misalnya di sini Cl, berarti Anda di sini misalnya Cl, baru ini dinamakan dengan trans karena berseberangan. Itulah maksud dari isomer geometri yang terdiri dari cis dan trans. Berarti isomer geometri tersebut atau isomer ruang tersebut yaitu rantai karbon yang memiliki rangkap tidak memiliki gugus fungsi yang berbeda. Saya ulangi lagi, atom karbon yang memiliki rangkap, karbon yang rangkap akan memiliki gugus fungsi yang berbeda. Yang berbeda seperti ini tadi. Ini kan, sini C-nya, rangkap C-nya 1. Di sini ada CH3 1, sini ada H, itu dinamakan berbeda. Kalau di sini kenapa tidak dikatakan dengan isomer geometri tidak ada cis dan transnya? Karena di sini CH3, di sini CH3 dalam satu C rangkap yang sama. Itulah maksud dari isomer geometri tadi. Berarti selesailah pembahasan materi kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan atau ada kata-kata yang berbelit. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.